Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anugraheni Ayu Pramesti, Salsabil Farah Artanti, Tiana Astuti, Ra'yatul Lutfina, dan saya sendiri Muhammad Dafa Ainul Yakin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang fonologi dan pembelajarannya di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Anugraheni Ayu Pramesti, NPM 20144600059. Perkenalkan, nama saya Salsabil Farah Artanti dengan nomor NPM 20144600063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Ainul Yakin dengan NPM 2014 46000067. Perkenalkan, nama saya Tiana Astuti dengan nomor induk mahasiswa 20144600072. Perkenalkan, nama saya Ra'yatul Lutfina, NPM 201446000073. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang fonologi? Menurut istilah, fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Fonologi juga menganalisis dan mengkaji tentang pemanfaatan berbagai macam bunyi bahasa yang dihasilkan dari bahasa-bahasa dan pemanfaatan sistem-sistem untuk mengontraskan ciri-ciri bunyi yang terdapat dalam bahasa-bahasa. Fonologi senantiasa memfokuskan sebuah bahasa sebagai sebuah sistem komunikasi dalam teori dan prosedur analisisnya. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut beberapa ahli, fonologi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chair, secara etimologi, fonologi dibentuk dari dua kata. Kata fon yang berarti bunyi dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana, fonologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Yang kedua, ada dari Krida Laksana. Dalam kamus linguistik, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki mengenai bunyi-bunyi bahasa menurut dari fungsinya. Yang ketiga, ada dari Keraf. Fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi bahasa. Dan yang keempat, ada dari Verhaar. Fonologi adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati mengenai bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut dari fungsinya untuk membedakan makna dari leksikal dalam bahasa tersebut. Ahmad dan Chris Sanjaya mengemukakan bahwa bidang-bidang kajian linguistik membentuk hierarki atau tatanan bahasa yang menggambarkan tata urut bahasa, mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Bidang linguistik yang mempelajari tatanan bahasa paling tinggi atau paling besar adalah sintaksis. Sedangkan bidang linguistik yang mempelajari tatanan bahasa paling kecil adalah fonologi. Lalu, di manakah letak atau kedudukan fonologi dalam cabang linguistik? Mengacu pada pendapat Ahmad dan Chris Sanjaya tadi, tampak bahwa pembentukan hierarki didasarkan pada objek yang dikaji. Dalam hal ini, yang dikaji fonologi adalah bunyi-bunyi bahasa, sehingga fonologi berada pada tingkat paling bawah. Bunyi-bunyi bahasa tersebut akan membentuk kata yang nantinya akan dikaji dalam bidang morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk kata. Kata-kata tersebut akan membentuk kalimat yang nantinya akan dikaji dalam bidang sintaksis. Dengan demikian, dalam linguistik, fonologi berada pada tingkat dasar dalam sebuah tatanan urut bahasa. Satu contoh yaitu fonologi dalam bidang sintaksis. Bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat ketika berhadapan dengan kalimat kamu berdiri atau kamu berdiri dan kamu berdiri. Ketiga kalimat tersebut masing-masing terdiri dari dua kata yang sama, tetapi mempunyai maksud yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan hasil analisis fonologis, yaitu tentang intonasi,
jeda, dan tekanan pada kalimat yang ternyata dapat membedakan maksud kalimat, terutama dalam bahasa Indonesia. Gejala-gejala fonologi. Penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah perubahan bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. Analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan satu contoh yang sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fonologi pada siswa SD. Pembelajaran fonologi ini, siswa SD bisa memahami fonologi lewat sebuah lagu, di mana dari sebuah lagu ini ada bagian yang mempelajari fonologi yang disebut dengan fonetik. Fonetik ini dijelaskan oleh dua orang tokoh. Yang pertama ada Abdul Khair pada tahun 2009 menjelaskan bahwa fonetik ialah salah satu cabang studi yang menganalisis bunyi-bunyi bahasa tanpa pembeda makna dalam penuturannya atau penyampaiannya. Yang kedua, menurut C.M.W. Verhaar tahun 2001 menjelaskan fonetik ialah ilmu yang mempelajari bunyi dari segi pengucapan, pendengaran, dan juga sifatnya. Fonetik ini juga dibagi menjadi 3 kajian. Yang pertama ada artikularis, yaitu ilmu yang mempelajari dari mana asal bunyi yang keluar dari mulut manusia atau dari ucapan manusia. Yang kedua ada akustik, adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa atau mempelajari tentang suara. Yang terakhir ada fonetik. Fonetik ialah ilmu yang fokus terhadap bagaimana bunyi dapat terdengar sampai ke telinga manusia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.